kira-kira dua minggu yang lalu, sebelum kita tahu ya terjadi perang Israel dengan Palestina ya. Jadi 2 minggu sebelum terjadinya perang itu, saya diberikan mimpi oleh Tuhan. Saya pikir mimpi itu sudah merupakan hari kiamat. Jadi itu yang saya alami itu. Tiba-tiba saya berada di dalam rumah, ada tembok, ada jendela. Jadi dalam rumah saya tiba-tiba melihat ke luar jendela. Tiba-tiba saya lihat bola api raksasa yang begitu besar. Bola api raksasa itu menuju ke arah saya. Jadi bola api itu begitu besar dan dia menghancurkan seluruh apa yang ada di depan dia. Semuanya hancur dan di dalam dia. Dan itu sedang mengarah ke tempat saya, di mana saya dengan istri berada gitu. Ini mungkin lebih bagus saja, Pak. Coba. Kuning Pak, kuning. Cek. Saya berdua itu dengan istri berpegangan tangan. Kita udah pikir inilah hari kiamat yang akan menimpa kami. Kami berdoa itu begitu kencang, kami berdoa. Dan Tuhan, kalau memang ini sudah saatnya Tuhan, terima roh kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Ya, bagaimana ya kita di dalam menghadapi ajal? Kita doa sekencang-kencangnya sampai mungkin dalam hidup saya itu saya bergetar di Pak. Karena saya menghadapi, karena beberapa detik lagi bola api itu akan menghantam saya. Kita berdoa sama istri. Terus beberapa detik berlalu sambil menunggu kita menghadapi ajal, ternyata kita dilumpuhkan. Atau kenapa tiba-tiba bola api itu luntur? Kok tidak terjadi apa-apa gitu? Tiba-tiba saya menengok ke jendela luar. Di situ saya lihat sisa-sisa dari pembumi hangusan, boleh saya bilang begitu ya. Ternyata masih ada beberapa orang yang hidup, dan orang-orang itu akhirnya saling bertolong-menolong, bangun, saling membantu satu sama lain. Saya bilang, nah itulah penyataan mimpi yang saya alami pada waktu itu. Dan ternyata kita nggak tahu ya apakah itu mimpi itu buat saya, apakah itu mimpi itu buat penduduk bumi ini, ya kita nggak tahu ya. Saya juga pasti berpikir gitu. Tapi setelah itu berlalu, saya cerita sama teman-teman, tapi akhirnya terjadi kan perang antara Palestina dengan Israel itu, di mana Hamas itu biasa terjangnya dia masuk ke dalam tanah Israel itu, di perbatasan dia bunuh semua keluarga-keluarga yang tidak berdosa, bahkan bayi pun dipenggal kepala. Itu luar biasa, itu tidak dan sehat dan juga roket-roket yang menghantam di sekitar rumah itu begitu menakutkan ya, menurut saya ya. Jadi marilah kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan ya. Kita tidak tahu kapankah itu saatnya akan tiba. Terima kasih.
demikian saksian sedikit saksian. Izinkan saya untuk memberikan saksian yang kedua kalinya. Di belakangan hari ini saya merasakan ada sedikit pencapaian dalam capek dalam hidup ini ya. Mungkin karena beban pekerjaannya untuk gitu ya, kebetulan saya memiliki toko bahan bangunan dan juga saya juga mengurus sebagai kontraktor juga ya. Jadi saya pikir belakangan ini kalau kita mau jalani sepertinya kita mau dekat dengan Tuhan selalu, karena saya rasakan Tuhan ini sebagai satu-satunya sebagai tempat kita bersandar, sebagai satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Di belakangan ini ya dari sisi kita kontraktor ya kita tidak luput dari serangan-serangan yang mungkin ya apa yang tidak baik yang mungkin kita alami, misalnya pembayaran telat, misalnya kita sudah mengerjakan proyek tetapi tidak dibayar, terus ya sebagai macam itu saya merasakan ya kita rentan ya, saya itu sangat rentan itu mendapatkan kerugian yang mungkin akan timbul ya, terlebih lagi karena kita kontraktor dan punya toko, saya harus memiliki tukang dan karyawan yang kira-kira hampir 40 atau sampai 50 orang. Itu yang kita harus berikan gaji ke mereka setiap minggu. Setiap minggu itu kita harus kasih gaji demikian banyak. Ya terkadang kalau kita flashback saya dulu, siapa sih saya? Saya itu cuma toko kecil dulunya itu. Malah di zaman krisis itu toko itu udah mau hampir bangkrut karena punya utang yang begitu banyak. Toko itu udah di ujung tanduk, udah hampir bangkrut, posisi minus gitu kan. Tapi karena kita selalu hidup Tuhan, selalu pilih Tuhan, selalu mengandalkan kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu berseru kepada Tuhan, yang banyak proses yang saya alami. Jadi dari toko itu kecil sampai toko itu sekarang memiliki anak buah yang lumayan banyak. Tapi saya percaya semua itu hanya titipan, karena seperti proyek-proyek yang saya terima, yang anehnya itu kalau proyek itu sudah mau selesai, tiba-tiba untuk si mandor yang si A gitu tiba-tiba dapat proyek yang baru. Demikian juga mandor si B begitu mau selesai tiba-tiba dapat lagi proyek baru. Saya merasakan itu bukan karena kehebatan saya, tapi saya merasakan ya Tuhan juga mengasihi mereka gitu. Tuhan memberikan rezeki kepada mereka masing-masing. Saya ada 3 grup tukang dan 3 grup tukang ini sampai pecah 2, jadi bisa bermultiplikasi menjadi 2 lagi. Ini kalau di total bisa kita layani 6 sampai 7 proyek gitu ya. Tapi ya hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan begitu. Saya merasa saya nggak ada andil saya sedikit lah. Semua karena Tuhan. Ya. Kalau saya mengandalkan diri sendiri, saya yakin saya tidak akan sanggup. Jadi saya semua serahkan ke Tuhan. Demikian juga dengan gajinya itu ya saya serahkan aja ke Tuhan. Memangnya mudah. Tiap minggu bisa ada puluhan juta kita harus bayar itu. Bukan kadang pusing juga kalau kita pikir dari pemikiran manusia ya.
Ya saya sih belum seperti pengusaha besar atau konglomerat yang lain ini ya, cuma stok saya kecil, cuma saya begitu aja saya merasa pusing itu luar biasa ya. Tapi saya itulah serahkan aja ke Tuhan. Jadi Sabtu itu terkadang tuh hati ini antara berkecamuk antara saya lemes, ya lemes karena bayar gaji itu ya, dengan hari terakhir kita akan besok akan libur dan terlebih lagi akan melayani Tuhan dan terlebih lagi akan kita ke rumah Tuhan. Jadi di hari Sabtu ini ya saya seperti dua berkecamuk ya di sini. Dan satu sisi sedih gitu ya, waduh bayar utang, bayar gaji berapa lagi ini begitu banyak gitu kan. Satu sisi ya saya senang karena besok saya akan melayani Tuhan. Saya mau mengiring Tuhan, saya mau mengikuti Yesus karena ada sukacita yang luar biasa itu yang Tuhan berikan. Saya harap juga Bapak Ibu di sini memiliki hati itu ya, jadi ada rasa kerinduan yang luar biasa kalau menjelang tiba di hari Minggu itu ya, kesukaan yang luar biasa. Itulah makanya kita berserah dari kepada Tuhan, percaya Tuhan pelihara. Ya, saya juga nggak tahu sampai mana Tuhan akan bawa saya, tapi saya percaya semua saya taruh aja di dalam pundak Yesus Kristus. Dia pasti akan memberikan kelegaan buat kita, jalan itu ada kita. Doa yang sama buat Bapak Ibu sekalian semua di sini.